Hai semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini, aku mau bahas sesuatu yang mengejutkan, sebuah isu yang sedang hangat diperbincangkan di seluruh Indonesia. Ini adalah masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan penting untuk kita semua pahami bersama. Yang baru aja diungkap sama Menteri Pertanian Indonesia, sebuah pengungkapan yang cukup menggemparkan dan membuat kita bertanya-tanya. Beras oplosan atau beras campuran, break times 0.5. Praktik curang ini ternyata sudah berlangsung lama dan merugikan banyak pihak. Bayangin aja, kita rugi 99 triliun rupiah tiap tahun. Angka yang fantastis dan sangat memprihatinkan. Ya, segitu banyaknya kerugian rakyat Indonesia gara-gara beras palsu. Kerugian ini bukan hanya dirasakan oleh konsumen, tapi juga berdampak pada perekonomian negara secara keseluruhan. Jadi, sebenarnya ada apa sih? Apa yang menyebabkan praktik ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Menurut Menteri Andi Amran Sulaiman, ratusan merek beras ketahuan mencampur beras biasa dengan beras premium, sebuah tindakan yang jelas-jelas melanggar aturan dan merugikan konsumen. Terus dikemas ulang biar kelihatan kayak produk berkualitas tinggi. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara yang tidak jujur. Harganya naik, tapi kualitasnya tetap sama aja. Kita sebagai konsumen merasa tertipu dan dirugikan. Ini kayak kita beli emas, tapi ternyata dicampur sama bahan lain. Nilai emasnya jadi berkurang, dan kita merasa dibohongi. Ini juga bukan trik baru. Praktik kecurangan ini sudah lama terjadi di dunia perdagangan. Menteri Amran bilang ini udah terjadi bertahun-tahun, mungkin bahkan udah 1 dekade atau lebih. Bayangkan berapa banyak kerugian yang sudah diderita oleh masyarakat selama ini. Angkanya gede banget. Kalau kita lihat ke belakang, kerugiannya bisa jauh lebih dari 100 triliun rupiah. Sebuah angka yang sangat mencengangkan dan membuat kita bertanya, kemana larinya uang sebanyak ini? Gimana sih mereka bisa tahu? Apa yang membuat Kementerian Pertanian bisa mengungkap praktik kecurangan ini? Kementerian nggak cuma nebak-nebak. Mereka melakukan investigasi yang mendalam dan terstruktur. Mereka kerjasama dengan 13 laboratorium independen di seluruh Indonesia untuk memastikan hasil yang akurat dan terpercaya. Termasuk Sukovindo, sebuah perusahaan inspeksi dan pengujian yang sudah sangat dikenal di Indonesia. Buat ngecek sampel dari 268 merek beras. Jumlah sampel yang cukup besar untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kualitas beras yang beredar di pasaran. Hasilnya, 85% beras yang dilabeli premium, sebuah persentase yang sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Kualitasnya nggak sesuai sama yang dijanjikan. Ini berarti sebagian besar konsumen yang membeli beras premium telah tertipu. Beberapa merek bahkan cuma ganti kemasan. Sebuah praktik yang sangat sederhana namun efektif untuk menipu konsumen. Jual beras curah dengan harga premium. Keuntungan yang mereka dapatkan sangat besar, sementara konsumen dirugikan. Karena temuan ini, beberapa merek udah narik produknya dari pasaran sebagai bentuk tanggung jawab dan permintaan maaf kepada konsumen, dan nurunin harganya biar sesuai sama kualitas aslinya. Langkah ini patut diapresiasi. Namun kita tetap harus waspada, tapi penyelidikannya belum selesai. Masih banyak hal yang perlu diungkap dan ditindaklanjuti. Kementerian udah laporin secara resmi ke penegak hukum untuk menindak para pelaku kecurangan ini sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk polisi dan Kejaksaan Agung. Kita berharap para penegak hukum dapat bertindak tegas dan adil dalam menangani kasus ini. Sampai sekarang, 26 merek udah diperiksa, dan proses pemeriksaan masih terus berlanjut, dan banyak yang ngakuin praktik ini. Pengakuan ini tentu saja akan mempermudah proses hukum selanjutnya. Skandal ini penting banget, karena ini bukan cuma soal uang. Ini adalah masalah yang lebih besar dari sekadar kerugian finansial. Ini soal kepercayaan. Kepercayaan konsumen adalah hal yang sangat berharga dan tidak boleh dikhianati. Kalau kita beli beras buat keluarga, kita ingin memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi. Kita pasti mau tahu kalau kita dapat yang sesuai sama yang kita bayar.
Kita berhak mendapatkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan harga yang kita bayar. Makanya, penyelidikan ini penting banget. Ini adalah langkah awal untuk membersihkan praktik-praktik curang di industri beras. Kementerian hati-hati banget. Dalam melakukan investigasi ini, mereka tidak ingin gegabah dan memastikan semua data akurat. Pakai banyak lab buat mastiin datanya akurat dan konsumen terlindungi. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Jadi apa yang bisa kita lakuin? Sebagai konsumen, kita juga memiliki peran penting dalam memberantas praktik kecurangan ini. Hati-hati, selalu cek merek yang kamu beli, perhatikan label dan kemasan dengan seksama, dan ikutin info terbaru dari sumber resmi pemerintah. Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Ada kemajuan nyata. Pemerintah dan beberapa perusahaan sudah mulai mengambil tindakan. Beberapa perusahaan sudah mulai bertanggung jawab dengan menarik produk dan menurunkan harga. Tapi kita semua harus tetap waspada dan nuntut yang lebih baik. Kita harus menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Makasih udah nonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat info terbaru tentang isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.